Assalamualaikum sobat, kiamat sudah dekat. Seorang janda tua, tinggal sendirian di rumah reot peninggalan suaminya. Tak punya anak, tak punya saudara, hidup hanya dari sisa sedekah tetangga dan jualan keripik keliling. Tiap hari ia membersihkan mushola tanpa diminta. Tapi suatu malam, saat seorang anak jatuh sakit di dekat rumahnya, semua tudingan langsung mengarah kepadanya. Katanya dia pakai ilmu hitam. Katanya dia dukun. Tanpa bukti, tanpa tanya, warga mengikat tubuh renta itu, menyeretnya ke rel kereta, dan meninggalkannya di sana. Semua karena satu hal, ia tua, miskin, dan dianggap tak berharga. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Apa yang sebenarnya terjadi di malam gelap itu? Dan bagaimana azab Allah turun bukan dengan suara keras, tapi dengan cara yang membuat semua orang bungkam? Sebelum kisahnya dimulai, dukung kami dengan like dan subscribe channel Kiamat Sudah Dekat, agar kami terus bisa menghadirkan kisah nyata yang menggugah hati dan menguatkan iman. Dan bagi yang telah like dan subscribe, semoga Allah angkat derajatmu, berkahi hidupmu, dan jadikan engkau hamba yang dimuliakan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, hidup seorang janda tua bernama Bu Nahla, berusia lebih dari 70 tahun. Ia tinggal sendirian di rumah reot peninggalan suaminya yang sudah wafat 2 dekade silam. Bu Nahla tak punya anak, tak punya harta, tak punya siapa-siapa. Yang ia punya hanyalah tikar lusuh, sepotong sajadah, dan segumpal keyakinan bahwa Allah tak pernah tidur. Setiap pagi, Bu Nahla berjalan tertatih dengan tongkat kayu untuk membersihkan mushola kampung. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang membayar. Ia melakukannya dengan tulus. Kadang, ketika bulan penuh, ia juga mengaji pelan di teras rumahnya, membisikkan ayat-ayat suci yang membuat bulu kuduk merinding bagi siapapun yang lewat malam-malam. Namun keikhlasan itu justru menjadi alasan tuduhan. Suatu hari, seorang anak laki-laki bernama Iqbal mendadak kejang-kejang usai bermain di dekat rumah Bu Nahla. Sang ibu, yang tak lain adalah Bu Haji Rohmah, langsung menjerit dan menuduh. Ini pasti kerjaan si janda tua itu. Dia pasti pakai ilmu hitam. Teriakan itu cepat menyebar seperti api di musim kemarau. Sudah lama aku curiga sama dia, celetuk seorang tetangga. Dia ngaji tengah malam, sendirian. Bukannya itu aneh. Warga yang sebelumnya bungkam, kini berganti rupa menjadi hakim dan jaksa. Padahal, tak satu pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun mereka sudah siap membawa obor dan batu. Bakar rumahnya, teriak salah satu pemuda. Seret ke balai desa, kata lainnya. Tak ada yang membela, tak ada yang bertanya. Bahkan ustaz desa pun memilih diam. Karena rumahnya dekat dengan kediaman Bu Haji. Siapa yang mau menantang kekuasaan? Bu Nahla dijemput paksa. Bukan oleh aparat, tapi oleh gerombolan warga yang tak lagi waras. Ia ditarik dari dalam rumah, kakinya diseret di tanah, jilbabnya tercabik, dan mulutnya tak henti-henti melafalkan istighfar. Astagfirullah, ya Allah, lindungi hamba MU ini. Namun zikir itu hanya menjadi bahan ejekan. Tuh kan, lagi-lagi komat kamit. Ini jelas dukun. Malam itu, langit mendung seperti ikut berduka. Bu Nahla diikat dan dibawa ke samping rel kereta, tempat yang dulunya menjadi arena bermain anak-anak. Kini menjadi panggung kebiadaban. Ini perintah Bu Haji. Jangan kasih ampun, kata seorang lelaki berbadan besar sambil mendorong tubuh renta itu hingga terjerembab di samping rel. Letakkan batu di kedua tangannya. Biar dia gak kabur sebelum kereta lewat. Tak ada satupun yang menghentikan. Bahkan ada yang merekam. Ada pula yang tertawa. Mungkin karena mereka pikir itu lucu. Atau mungkin karena hati mereka telah mati. Kereta belum datang. Tapi tubuh Bu Nahla sudah terkapar. Ia lemas, tapi mulutnya masih bergetar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tak
ada tangis. Tak ada jerit. Hanya lafaz pasrah. Namun tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 8 malam dan suara peluit kereta mulai terdengar dari kejauhan, langit menggelegar. Petir menyambar pohon besar di samping rel. Hujan deras turun tiba-tiba. Warga yang tadi berani, kini kocar-kacir. Listrik padam. Semua panik. Semua lari, kecuali satu sosok yang masih terbaring di pinggir rel. Bu Nahla. Apakah kereta melindasnya? Atau ada yang lebih besar dari sekadar amarah manusia? Rel kereta yang dingin malam itu menjadi tempat para malaikat menguji keimanan manusia. Tubuh Bu Nahla yang renta tetap tergeletak di sana. Kedua tangannya ditekan batu, tubuhnya basah oleh hujan, dan seluruh warga berlari ke segala arah usai petir menyambar pohon besar tak jauh dari tempat itu. Dari kejauhan, suara peluit kereta terdengar memekakan telinga. Warga yang tadi mengikat kini mulai menjerit panik. Lepaskan dia! Lepaskan! Nanti kita semua kena murka! Teriak seseorang. Namun ketika mereka mencoba kembali mendekat, kilatan petir kembali menyambar. Tanah di sekitar rel berguncang seperti menolak kedatangan mereka. Dia masih hidup? Tanya seorang pemuda sambil menyorotkan senter ke arah tubuh Bu Nahla. Ya. Bu Nahla masih bernapas. Dalam kondisi dingin, basah, dan terluka, mulutnya tetap melantunkan dua-dua. Sorot matanya tidak menunjukkan ketakutan. Justru ada cahaya di dalamnya yang entah bagaimana, membuat yang memandang merasa hina. Kereta pun mendekat. Semua menahan napas. Tak ada yang bisa dilakukan. Hujan mengguyur deras, menghapus jejak kaki dan juga logika. Namun ketika kereta hendak melintas, tiba-tiba saja mesinnya mati. Ya, kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi itu mendadak berhenti hanya beberapa meter sebelum menabrak Bu Nahla. Masinis berusaha keras menyalakan ulang, tapi sistem seolah membeku. Lampu-lampu kereta padam. Alarm menyala tak jelas. Para penumpang di dalam kereta mengira terjadi kecelakaan. Sementara itu, tubuh Bu Nahla tetap diam di tempatnya. Lalu, dari arah yang tak diketahui, seorang lelaki tua berjas hujan muncul di tengah hujan deras. Ia mengenakan sorban putih dan memanggul payung lusuh. Ia berjalan perlahan menuju rel. Tak satu pun warga mengenalnya. Siapa dia? Bisik warga. Lelaki itu menunduk dan membuka ikatan Bu Nahla, lalu menggendongnya perlahan menjauh dari rel. Aneh. Tidak ada yang bisa bergerak. Kaki mereka seperti tertancap di tanah. Mulut mereka terkunci. Bahkan telepon genggam yang tadi digunakan untuk merekam tak bisa menyala. Setelah menjauh beberapa meter dari rel, lelaki tua itu menoleh sejenak. Sorot matanya tajam, penuh cahaya. Apa yang kalian lakukan pada hamba Allah yang tak bersalah ini? Akan Allah hisap satu persatu, katanya lirih. Dan dalam sekejap, dia menghilang ke balik kabut. Kereta pun menyala kembali, perlahan berjalan pelan melewati rel yang barusan nyaris menjadi lokasi pembantaian. Warga gemetar. Apa itu tadi? Tanya salah satu dari mereka. Tak ada yang bisa menjawab. Di tempat yang sama, batu-batu yang tadi menindih tangan Bu Nahla telah retak. Seorang ibu tua yang lemah, yang nyaris dilenyapkan oleh amarah manusia, justru diselamatkan oleh kuasa yang tak terjangkau oleh logika. Sementara itu, Bu Haji Rohmah, yang memimpin tuduhan, bersembunyi di rumahnya. Ia menyaksikan semua itu dari balik jendela. Matanya merah, tubuhnya menggigil. Ia mencoba menghubungi suaminya, anaknya, bahkan ustaz kenalannya. Tak satu pun mengangkat. Malam itu, Desa Karangjati tenggelam dalam keheningan yang tak biasa. Bukan karena hujan, tapi karena rasa bersalah yang mulai merayap di setiap hati. Mulai dari yang menyeret Bu Nahla, yang mengikat, yang menonton, hingga yang merekam. Semuanya merasa telah menyentuh sesuatu yang tak seharusnya disentuh. Namun semua itu baru permulaan. Keesokan paginya, hal-hal aneh mulai terjadi. Dan azab Allah,
perlahan mengetuk pintu-pintu yang semalam tertutup rapat oleh ego. Pagi itu, suasana di desa Karangjati tak seperti biasanya. Matahari tak sepenuhnya muncul. Langit tetap kelabu, meski hujan telah berhenti sejak dini hari. Udara dingin menusuk tulang, seolah alam pun tak rela memberi kehangatan pada desa yang baru saja menzalimi seorang hamba Allah. Warga yang semalam ikut dalam persekongkolan mulai merasa gelisah. Beberapa di antaranya bahkan tak bisa tidur. Mimpi buruk menghampiri, mimpi tentang tangan-tangan berdarah, tentang kereta yang tak pernah berhenti, dan tentang sorot mata lelaki tua misterius yang menatap seolah menembus hati. Namun, hal yang lebih mengejutkan terjadi pada keluarga Bu Haji Rohmah. Pagi itu, putra semata wayangnya, Iqbal, ditemukan tidak sadarkan diri. Tubuhnya dingin dan mulutnya terus menggumam kata-kata yang tak dipahami. Dokter desa tak mampu mendiagnosisnya. Bukan demam. Tidak ada infeksi. Ini seperti tubuhnya kosong, ucap sang dokter lirih. Bu Haji panik. Ia mengundang kiai, memanggil ustaz, bahkan memaksa datang ke rumah dukun yang dulu diam-diam ia benci. Namun semua usaha itu nihil. Anak yang katanya dulu kesurupan karena bunahla, kini justru makin memburuk sejak kejadian malam itu. Di hari yang sama, ayam-ayam milik tetangga yang ikut melempari bunahla ditemukan mati mendadak. Kolam lele milik Pak Roni, yang sempat menendang tongkat bunahla hingga patah, mendadak hitam airnya dan berbau busuk. Sementara itu, warga lain mengalami kejadian-kejadian aneh. Kompor tak menyala, air sumur menjadi asin, bahkan beberapa padi yang siap panen membusuk dalam semalam. Suara tangisan bayi terdengar di sawah, padahal tak ada siapapun di sana. Kabar pun menyebar cepat. Ini, azab, bisik seseorang di warung kopi. Allah murka, balas lainnya. Warga yang tadinya angkuh dan merasa benar kini mulai berkerumun di musyalah kecil yang dahulu setiap hari dibersihkan oleh tangan renta bunahla. Ironisnya, baru sekarang tempat itu terasa berarti. Namun, satu pertanyaan menggantung di udara. Di mana bunahla? Tak seorang pun tahu. Rumahnya kosong. Tongkat kayunya tertinggal, tergeletak patah di depan pintu. Tidak ada jejak kakinya di tanah basah. Seolah ia lenyap di bawah langit, bersama luka yang ditorehkan manusia padanya. Sementara itu, seorang anak kecil yang tak ikut-ikutan, bernama Dani, mengaku bermimpi bertemu bunahla. Dia senyum. "Kak," dia bilang, "jaga musyalah ya, dan jangan ikut-ikutan kalau orang dewasa marah." Mimpi itu membuat banyak warga tercekat. Bocah polos itu bahkan belum tahu apa itu musyalah, atau makna ucapan bunahla. Tapi kalimat itu mengandung pesan yang dalam. Dan Bu Haji, yang dulu begitu dihormati, kini tak lagi keluar rumah. Parasnya pucat, rambutnya mulai rontok. Tak ada yang tahu bahwa malam-malamnya kini dipenuhi tangisan dan penyesalan. Namun penyesalan belum tentu cukup untuk menghapus apa yang telah terjadi. Sebab Allah, jika murka atas kezalimannya hamba terhadap hambanya, tak menunggu kiamat untuk menunjukkan keadilan. Desa Karangjati masih berdiri. Tapi sesuatu telah berubah. Tanahnya tak lagi bersahabat, udara tak lagi nyaman, dan waktu seakan berjalan lebih lambat. Semua seperti sedang menunggu sesuatu. Sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari telah berlalu sejak malam kelam itu. Desa Karangjati tampak seperti biasa di permukaan, namun suasana hati warganya sudah tak sama. Mereka tak lagi menatap satu sama lain dengan tenang. Sebaliknya, tiap mata menyimpan rasa bersalah dan takut. Takut pada sesuatu yang lebih besar dari amarah manusia, yaitu balasan Allah. Salah satu yang paling kentara terjadi di rumah Bu Haji Rohmah. Rumah besar bercat putih dengan pagar besi tinggi itu dulu dianggap sebagai simbol kekayaan dan wibawa. Tapi sekarang, rumah itu sepi, seperti ditinggalkan penghuninya, meski penghuninya masih di dalamnya. Semenjak anaknya, Iqbal, jatuh sakit tanpa sebab, tak satu pun pengobatan berhasil. Tubuh Iqbal makin lemah.
Nafasnya pendek-pendek. Bahkan kata-kata pun tak bisa ia ucapkan lagi. Setiap malam, ia menggigil keras, seolah tubuhnya hendak pecah dari dalam. Matanya membelalak menatap langit-langit kamar. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata sedang memandangi balik. "Bu Haji, anakmu dipanggil," teriak seseorang suatu malam dari luar rumah. Namun ketika warga membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Di malam berikutnya, seorang pedagang dari luar desa datang ke Karangjati. Ia berniat membeli rumah Bu Haji yang katanya hendak dijual cepat karena tak sanggup membiayai pengobatan anaknya lagi. Namun saat lelaki itu menginjak halaman rumah, tubuhnya mendadak lemas dan muntah darah. Ia dilarikan ke puskesmas dengan mata membiru dan mulut berbuih. Rumah itu pun gagal terjual. Kabar aneh tentangnya menyebar cepat. Ada suara tangisan di loteng, ada bau busuk dari kamar mandi yang tak bisa dihilangkan, dan ada burung hitam yang tak mau pergi dari atapnya. "Ini bukan rumah biasa lagi," gumam tetua desa, yang akhirnya memberanikan diri bicara. Sementara itu, warga lain pun mulai menuai akibat dari keikutsertaan mereka. Seorang pemuda yang dulu mendorong Bu Nahla hingga jatuh di tanah, kini tangannya lumpuh dan tak bisa digerakkan. Ibu yang ikut menyiram air comberan ke tubuhnya kini bisu. Dan pemilik bengkel yang menutup jalan saat warga ingin menyelamatkan Bu Nahla, mendadak jatuh dari atap dan mengalami patah tulang seluruh tubuh. Tak ada satupun yang bisa berkata bahwa ini hanya kebetulan. Dan anehnya, musyalah yang dulu kotor dan sunyi kini mulai ramai kembali. Warga yang dulu enggan menginjaknya kini bahkan rela bergiliran membersihkan. Mereka berharap, mungkin, jika tempat suci itu dirawat kembali, Allah akan mengampuni mereka. Namun tetap, satu pertanyaan menghantui semua. Di mana Bu Nahla? Ada yang bilang ia dibawa wali. Ada yang bilang ia meninggal, tapi jasadnya dijaga malaikat. Ada pula yang percaya bahwa ia masih hidup, tapi tak terlihat oleh mata yang kotor oleh dosa. Pada suatu malam, seorang pemuda yang baru pulang dari masjid bermimpi melihat perempuan tua mengenakan mukena putih berdiri di depan musyalah. "Jangan minta ampun kepadaku," kata Bu Nahla dalam mimpi itu. "Minta ampunlah kepada Allah, sebab aku hanya hamba, tapi Dia Maha menyaksikan." Pagi harinya, pemuda itu menangis dan menceritakan mimpinya kepada seluruh warga. Dan sejak itu, musyalah tak pernah sepi. Namun rumah Bu Haji, tak ada yang mau mendekat. Bahkan anak-anak pun menghindar dari gang itu. Seolah-olah rumah megah itu telah berubah menjadi kuburan hidup, bukan karena kematian, tapi karena dosa yang tertinggal di dalamnya. Waktu berlalu. Desa Karangjati perlahan mulai pulih secara lahiriah. Ladang kembali menghijau, hewan ternak tak lagi mati mendadak, dan suara azan mulai menggema dari musyalah yang dahulu sepi. Namun di balik itu semua, tak setiap hati ikut sembuh. Ada rumah-rumah yang masih tertutup rapat. Bukan karena tidak berpenghuni, tapi karena di dalamnya tinggal luka yang belum bertobat. Salah satunya, tentu saja, rumah Bu Haji Rohmah. Di dalam rumah besar itu, Bu Haji kini lebih kurus, wajahnya pucat, dan suaranya hampir tak terdengar. Ia duduk setiap hari di sudut kamar Iqbal, memandangi anak semata wayangnya yang hanya tinggal tulang di balut kulit. Nafas Iqbal masih ada, tapi jiwanya seakan sudah pergi jauh. Tidak lagi mengenali ibunya, tidak lagi bicara, hanya menatap ke langit-langit kamar dengan mata kosong. Bu Haji menangis setiap malam. "Ya Allah, jika ini balasan atas zalimku kepada hamba MU yang saleh itu, maka ambil saja nyawaku, jangan anakku," bisiknya lirih, berkali-kali. Namun langit tetap diam. Tak ada mimpi, tak ada suara, tak ada isyarat. Bu Haji mulai menulis surat. Satu persatu, ia datangi rumah warga yang dahulu ikut menuduh Bu Nahla, meminta maaf sambil menangis dan mencium tangan mereka. Beberapa memaafkan, beberapa hanya terdiam. Namun tak satu pun yang benar-benar tahu kemana arah penyesalan Bu Haji jika ia belum bisa meminta maaf langsung kepada Bu Nahla. Sementara itu,
Musyalah desa kini telah menjadi pusat kehidupan spiritual. Seorang ustaz muda dari kota datang, bukan untuk ceramah, melainkan untuk membersamai warga dalam tangis dan istighfar. Ia tak membicarakan Bu Nahla secara langsung. Tapi ia sering berkata, kalau kita menyakiti manusia yang dekat dengan Allah, maka tangis kita pun belum tentu cukup menebusnya. Warga mulai menghidupkan malam-malam mereka. Tadarus, qiyamul lail, dan puasa sunnah menjadi hal biasa. Tapi dalam keheningan, mereka tahu bahwa amal bukan untuk pamer atau sekadar menutupi rasa bersalah, tapi untuk menyapu noda yang mereka sendiri tak yakin bisa bersih selamanya. Pada suatu malam Jumat, terdengar suara azan dari musyalah lebih awal dari biasa. Warga terkejut. Mereka berbondong-bondong datang. Di depan mimbar, tergeletak satu tongkat kayu yang mereka kenali. Tongkat milik Bu Nahla. Di sampingnya, ada sepotong kertas bertuliskan tangan gemetar. Aku sudah memaafkan. Tapi jangan jadikan aku alasan untuk berhenti memperbaiki diri. Karena maafku tidak menjamin syafaat dari langit. Tak ada yang tahu siapa meletakkan tongkat dan surat itu. Tak ada saksi, tak ada rekaman. Namun sejak malam itu, Iqbal perlahan membaik. Ia mulai bisa menelan air putih. Lalu mengucap, Bunda. Warga gemetar. Dan Bu Haji? Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menangis sejadi-jadinya. Tapi bukan tangis takut. Bukan pula sedih. Melainkan tangis paling dalam dari seorang ibu yang tahu. Ampunan dari Allah jauh lebih luas dari lautan, tapi hanya datang pada yang benar-benar hancur di hadapannya. Sejak saat itu, musyalah desa berganti nama menjadi Langgar An-Nahla. Sebuah penghormatan diam-diam dari sebuah desa yang pernah terlampau gaduh dalam menghakimi. Dan kisah ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang bagaimana Allah mengajarkan kita bahwa kehormatan seorang hambanya tak bisa ditentukan oleh lisan manusia.